kelas Matematika Hikmah Nuriwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hikmah Nuriwi dengan NIM FIP 02240005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah program linier dengan judul Masalah Program Linier dengan Peubah Tak Bersyarat Tanda. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nurul Husna SPD MPD. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian peubah tak bersyarat tanda, cara mengubahnya ke bentuk standar, langkah-langkah penyelesaiannya, serta contoh soal agar materi lebih mudah dipahami. Pada slide ini dijelaskan tentang masalah program linier yang menggunakan peubah tak bersyarat tanda. Artinya, variabel atau peubah tersebut tidak harus bernilai positif, tetapi juga bisa bernilai 0 atau bahkan negatif. Karena metode simplex mensyaratkan semua variabel harus tidak negatif, maka peubah yang tidak bersyarat tanda harus diubah terlebih dahulu. Caranya adalah memecah satu peubah menjadi dua peubah yang selalu bernilai tidak negatif. Misalnya, jika ada peubah X yang bebas tanda, maka ditulis menjadi X sama dengan X plus dikurang X negatif, dengan syarat X plus lebih dari sama dengan 0 dan X negatif lebih dari sama dengan 0. Setelah itu, untuk bentuk tersebut disubstitusikan kembali ke fungsi tujuan dan kendala. Dengan cara ini, masalah program linier dapat diselesaikan menggunakan metode simplex seperti biasa. Jika vektor kegiatan yang sesuai dengan X adalah AK, maka vektor kegiatan untuk X aksen K adalah AK. Juga sedang untuk X double aksen adalah negatif 1 AK, dan ini berarti bahwa kedua vektor gayut linier sehingga berakibat bahwa tidak mungkin keduanya bersama-sama dalam basis. Jadi, X aksen dan X tidak mungkin bersama-sama menjadi peubah basis. Berarti salah satu atau keduanya harus bernilai 0. Maka yang akan terjadi adalah X aksen K lebih dari 0 dan X double aksen K sama dengan 0. Berarti XK lebih dari 0. Jika X aksen K sama dengan 0 dan X double aksen K sama dengan 0, berarti XK sama dengan 0. Jika X aksen K sama dengan 0 dan X double aksen K lebih dari 0, berarti XK kurang dari 0. Untuk contohnya yaitu suatu program linier berbunyi mencari X, Y yang memaksimumkan F sama dengan X, Y dan memenuhi X ditambah Y lebih dari sama dengan 2, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12, dan X lebih dari sama dengan 0. Jadi variabel Y tanda yang tidak bersyarat. Karena Y yang tidak bersyarat tanda, maka Y yang diganti dengan Y aksen dikurang Y double aksen atau Y sama dengan Y aksen dikurang Y double aksen, sehingga soal menjadi ganti Y dengan Y aksen dikurang Y double aksen, mencari X, Y aksen dan Y double aksen yang memaksimumkan. F sama dengan X dikurang di dalam kurung Y aksen dikurang Y double aksen dan memenuhi X ditambah dalam kurung Y aksen dikurang Y double aksen tutup kurung lebih dari sama dengan 2. 3X ditambah 2 dalam kurung Y aksen dikurang Y double aksen kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0. Y aksen lebih dari sama dengan 0. Y double aksen
lebih dari sama dengan 0. Ubah menjadi bentuk kanonik. Tambahkan variabel slack sesuai ketentuan. X ditambah Y aksen dikurang Y double aksen dikurang R sama dengan 2. 3X ditambah 2Y aksen dikurang 2Y double aksen ditambah S sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0, Y aksen lebih dari sama dengan 0, Y double aksen lebih dari sama dengan 0, dan R lebih dari sama dengan 0, dan S lebih dari sama dengan 0. Yang disebut variabel slack yaitu R dan S. Untuk F maksimalnya sama dengan X dikurang Y aksen ditambah Y double aksen ditambah 0R ditambah 0S. Bentuk di atas belum baku, maka ditambah variabel semu yaitu A pada persamaan pertama, diperoleh X ditambah Y aksen dikurang Y double aksen dikurang R ditambah 2 ditambah A sama dengan 2. 3X ditambah 2Y aksen dikurang Y 2Y double aksen ditambah S sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0, Y aksen lebih dari sama dengan 0, Y double aksen lebih dari sama dengan 0. Untuk R lebih dari sama dengan 0 dan S lebih dari sama dengan 0, A lebih dari sama dengan 0 juga. Untuk F maksimalnya yaitu X dikurang Y aksen ditambah Y double aksen ditambah 0R ditambah 0S dikurang MA yang disebut dengan variabel semu yaitu M-nya. Karena variabel semu itu simbolnya M, maka kan yang ditambahkan yaitu A-nya, jadi M dan A. Berikut ini adalah contoh tabel simplex. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang CJ itu apa, XI itu apa, CI itu apa, ZJ itu apa, CZ dikurang ZJ itu apa. Yang pertama yaitu CJ, diambil dari fungsi tujuan dan nilai tetap. Untuk XI, menunjukkan variabel yang menjadi dasar pada literasi saat itu. Untuk CI-nya adalah koefisien fungsi. ZJ dihitung dari hasil perkalian CI dan ZJ. Untuk CJ dikurang ZJ digunakan untuk menentukan variabel yang masuk ke basis. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa di tabel CI-nya ada negatif M dan 0. Untuk di tabel CJ-nya itu ada 1, ada negatif 1, ada 1, ada 0 dan negatif M. Untuk XI atau XJ-nya itu ada S dan T. Untuk kayak seperti X, Y aksen, Y double aksen, R, S, A, itu yang di atasnya ada 1, ada negatif 1, ada 1, 0 dengan negatif M itu dinamakan variabel. Di bawahnya ada ZJ, ada negatif M didapat dari 1 dikali dengan CI. Si X ini dikali dengan CI. 1 dikali negatif M dapatlah negatif M. Untuk setelah itu dikurang dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi tetaplah dia negatif M. Untuk yang keduanya yaitu 1 dikali negatif M dan
2 dikali 0 tetaplah 0. Maka negatif M dikurang 0 tetaplah negatif M. Untuk Y double aksennya yaitu negatif 1 dikali dengan negatif M itu M. Untuk negatif 2 dikali dengan 0 itu tetap 0. Jadi M dikurang 0 tetaplah M. Selanjutnya negatif 1 dikali dengan negatif M. Dapatlah M. 0 dikali 0 tetaplah 0. Jadi M dikurang 0 tetaplah M. Seterusnya seperti itu. Maka didapatlah ZJ-nya negatif M, negatif M, M, 0, negatif 0, dan negatif 2M. Setelah itu ZJ dikurang CJ, ZJ negatif M dikurang dengan 1, maka ditulis negatif M dikurang negatif 1. Setelah itu negatif M ditambah dengan negatif 1. Kenapa ditambah? Awalnya itu negatif M dikurang dalam kurung negatif M. Negatif ketemu negatif maka menjadi positif. Negatif F ditambah 1. Sampai seterusnya seperti itu. Tabel di atas belum optimum karena masih ada ZJ dikurang CJ. Dengan nilai negatif dalam kurung karena pola maksimum baku, maka cari nilai ZJ dikurang CJ. Negatif yang paling kecil untuk menentukan variabel yang masuk basis dan cari RI yang paling kecil untuk menentukan variabel yang keluar basis. Dari variabel yang masuk basis adalah variabel yang menggantikan variabel yang keluar basis yaitu T. Selanjutnya kita akan lanjut ke tabel simplex 1. Pada tabel simplex pertama ini yang berubah itu di tabel CI yang awalnya negatif 0 dan 0 negatif M dan 0 menjadi 1 dan 0. Itu berada di variabel X dan T. Maka ZJ-nya juga berubah. Begitu pula dengan ZJ dikurang CJ. Untuk ZJ-nya itu ada 1, negatif 1, negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk ZJ dikurang CJ-nya itu ada 0, 2, negatif 1, 0, 1 ditambah M, dan 2. Tabel di atas belum optimum karena masih ada ZJ dikurang CJ yang bernilai negatif. Karena pola maksimum baku, maka cari nilai ZJ dikurang CJ-nya lagi. Negatif yang paling kecil untuk menentukan variabel yang masuk basis dan cari RI yang paling kecil untuk menentukan variabel yang keluar basis. Jadi variabel yang masuk basis adalah variabel yang menggantikan variabel yang keluar yaitu P. Lanjut ke tabel simplex 2. Maka kita dapatkan tabel simplex 2. Di tabel simplex 2 ini yang berubah lagi yaitu di tabel CI-nya menjadi 1, 1, dan begitu pula berubah variabelnya yaitu menjadi X dan Y aksen. Untuk ZJ-nya itu 1, negatif 1, 1, 5, negatif 5, dan 14. Untuk ZJ dikurang CJ-nya 0, negatif 2, 0, 5, M dikurang 5, dan 14. Tabel di atas sudah optimum karena negatif 5 ditambah dengan bilangan positif M yang besar. Hasilnya adalah bilangan positif. Jadi ZJ dikurang CJ sudah positif semua. Maka diperoleh penyelesaian sehingga PO asli dengan X, Y atau 8 dan negatif 6. Penjelasannya yaitu
PO berbunyi dalam kurung X, Y aksen, dan Y double aksen sama dengan 8,0,6. PO berbunyi X, Y aksen, dan Y double aksen sama dengan 8, 0, dan 6. Sehingga PO asli adalah X, Y sama dengan 8 dan negatif 6. Diperoleh X sama dengan 8Y aksen dan 0C dan Y double aksen sama dengan 6. Maka hasil akhirnya Y aksen kurang dari Y double aksen. Untuk ketentuan 1, maka Y kurang dari 0 atau bilangan negatif dengan ketentuan 2, yaitu Y aksen sama dengan 0 dan Y double aksen lebih dari 0. Itu sudah bilangan positif. Maka Y kurang dari 0 bilangan negatif. Sehingga Y aksen sama dengan 0 dan Y double aksen sama dengan 6 menjadi Y sama dengan 6. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu dari pembicaraan dan contoh-contoh di atas terlihat bahwa dalam penggunaan metode simplex, soal program linear dapat dibedakan dalam dua pola, ialah yang berpola maksimum dan yang berpola minimum. Untuk keduanya tersedia pedoman-pedoman algoritma yang saling berlawanan, kecuali kunci 2 yang sama untuk kedua pola. Seperti halnya sudah dibahas dalam bab 2 ialah lewat metode grafik. Dengan metode simplex pun terlihat ada 3 macam keluaran output bagi soal-soal program linear. Satu yang memberikan PO atau yang berhasil, sedangkan 2 macam keluaran lainnya adalah yang gagal memberikan PO, ialah karena soal tidak asli tidak layak atau karena F tidak terbatas. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai masalah program linear dengan peubah tak bersyarat tanda. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa peubah yang tidak memiliki syarat tanda perlu diubah menjadi 2 peubah yang tidak negatif agar dapat diselesaikan menggunakan metode simplex. Dengan demikian, proses penyelesaian program linear menjadi lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan metode simplex. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, saya dapat senang hati akan menerima dan menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.